Dia udah menjamin, saya akan jamin rakyat akan makmur. Itulah kemudian diberi nama Zulkifli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang disayangi Allah, alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang dua kakak beradik, Nabi Musa dan Nabi Harun. Hari ini kita akan berlanjut kepada Nabi Zulkifli alaihissalam. Kepada Bang Sarip, disilahkan. Terima kasih. Saya panggilnya Mbak Eka. Jadi supaya saya awet muda ya. Sama Mbak-mbak. Makasih Bang Sarip. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas konsep penamaan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nama aslinya Bashar. Bashar ya. Melihat. Maksudnya. Nama aslinya Bashar. Bashar bin Ayyub alaihissalam. Jadi beliau anak Nabi Ayyub alaihissalam. Putra Nabi Ayyub alaihissalam. Ya. Subhanallah. Nabi Ayyub punya istri, masih ingat kemarin? Siapa namanya? Rahmah ya. Bin Afraim. Bin Yusuf alaihissalam. Nah, ini terah raja turun nanti kepada Zulkifli. Ya, terah raja. Ya, nama Zulkifli di Quran disebut hanya 2 kali. Oh, subhanallah. Itu pun nggak sendiri disebut namanya. Berdampingan nama nabi-nabi yang lain. Oh, dengan nabi yang lain. Iya, dengan nabi yang lain. Dan di berapa surat? Ada Ismail, ada Ilyasa, ya. Berapa surat? Ada 2 surat. Hanya ada 2 surat saja. 2 kali. Hanya 2 kali ada di 2 surat. Ya, disebutnya itu yang pertama dalam surat ke 21 Al-Anbiya ayat 85. Yang kedua surat ke-38. Surat apa? Surat ayat ke-48. 2 itulah yang menyebut nama Zulkifli. Ya, jadi Bashar nanti kemudian dapat nama Zulkifli. Ada sejarahnya itu Bang Sarip. Ada sejarahnya kita akan bahas pada saat nanti Zulkifli diangkat menjadi raja. Subhanallah. Terahnya turunnya. Ya, terahnya. Nah, boleh dibaca dulu di surat ke 21 tadi ya Bang Sarip. Ya. Al-Anbiya ayat 85. Ayat yang ke-85. Sahabat, silakan dibuka Quran kita, Quran surat ke-21, mohon maaf 21 Al-Anbiya ayat 85. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Subhanallah. Berarti Zulkifli mendapatkan julukan orang yang sabar. Ya, yang sabar. Buka dulu ayat berikutnya, biar 2 kali dibaca semuanya. Quran surat ke-38 tadi ya Bang Sarip ya. Surat ayatnya ke-48. Sahabat, surat yang kedua yaitu surat yang ke-38 ayat 48. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Ya. Sabar dan baik. Paling baik loh. Akhyar. Ismu tafdil. Ya, akhyar. Jadi benar terpilih. Benar-benar pilihan. Ya, akhir pilihan kan? Akhir pilihan. Disebut pertama ada Ismail, ada Idris, ada Zulkifli. Kemudian disebut yang kedua ada Ismail, Ilyasa, kemudian
Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli. Yang pertama sabar, yang kedua Baik. orang pilihan, atau orang Akhyar. baik. Nah, jadi kita sedikit tadi ulang ya, bahwa Zulkifli nama aslinya adalah Bashar. Bashar Bashar bin bin Ayyub. Ayyub. Bin Ayyub. Ya, ibunya Rahmah bin Afraim bin Yusuf. Yusuf. Nah, jadi Bashar ini hidup di Syam, Ya, di negeri Syam. Dulu ada seorang raja. Raja ini sudah tua, tapi nggak punya keturunan. Ya, nggak punya keturunan, nggak punya keponakan. Jadi nggak ada putra mahkota tuh nggak ada. Maka dibuatlah sayembara. Siapa yang akan berani menggantikan beliau sebagai seorang raja? Nggak ada yang nunjuk. Saatnya Bashar yang nunjuk. Nabi Zulkifli. Saya siap. Ya kenapa? Memang mentalnya sudah mental Raja. tadi, keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dari jalur ibu dia adalah cucu jadi seorang raja. Yusuf alaihissalam. Ya, Yusuf nanti punya anak namanya siapa tadi? Afraim ya, namanya Rahmah. Rahmah punya anak namanya Bashar. Ya, Zulkifli. Ayahnya seorang nabi. Nabi Ayyub. Wah, sudah kebentuk ya mentalnya. Tunjuk. Dan pada akhirnya beliaulah kemudian diangkat menjadi raja. Oleh dia tersebut. Baru kemudian karena ketika raja ini bertanya tentang kemampuan Nabi Zulkifli yang dimiliki oleh Bashar, nanti kalau dia jadi raja apa? Apa kemampuan? Ya itu tadi modalnya dia sabar, akan menghadapi umat, menghadapi rakyat. Yang kedua dia orang pilihan, punya sesuatu. Orang baik ya. Dia punya pilihan, sehingga dia berani menjamin. Dia berani menjamin, saya akan jamin rakyat akan makmur. Itulah kemudian diberi nama Zulkifli. Zu yang memiliki, ya kifli asal kata dari kafala, yakfulu. Cukup, jaminan. Ya, kalau kita ada dalam ilmu fikih ada namanya kafalah. Apa tuh? Abdomen. Abdomen tuh. Jaminan. Ada jaminan. Maka karena dia mampu berjanji, dia mampu dengan kesabarannya, mampu dengan kebaikannya, ya, akan untuk menjadi raja dan akan membawa rakyatnya menjadi yang makmur. Itulah kemudian diberi nama Zulkifli. Zu itu kan panjang ya. Zu ketemu alif lam asyam al-qamariyah. Jadi Zulkifli yang memiliki Nabi Zulkifli tadi kesanggupan untuk menjamin. Ya. Karena beliau memiliki sifat sabar cukup dan sudah kapasitasnya menjadi seorang raja. Kafala juga cukup kan? Kalau sekarang tuh layak ya, uji kelayakan. Masya Allah. Di cerita, kemudian dia menjadi raja. Terujilah ini. Ya. Kaumnya kaum Nabi Zulkifli. Iya, terujilah dia. Jadi karena ini bicara soal apa? Bicara soal bicara soal tadi jaminan, dia menjamin, maka dia harus punya kemampuan untuk apa? Maintenance. Ya kan? Ya, mengolah, memanajemen. Oh iya, dia mesti punya kemampuan maintenance. Ini dituruni dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, jadi memang gennya gen itu. Gen raja ya. Ya. Negarawan. Jadi untuk bisa tadi menjamin, dia butuh kemampuan untuk maintenance, untuk merawat, menjaga. Itulah Zulkifli itu, manajemen. Maka dia mampu nanti menghadapi kalangan kaumnya yang kaumnya itu rada-rada dablek. Dablek tuh. Kayak susah dibilangin gitu. Rada males. Diajak perang, kalau ada ini ada gangguan terhadap kenyamanan negaranya. Kita nggak mau perang. Ya udah, pokoknya kita mengikut aja apa kata raja. Raja aja yang perang, gitu kan itu. Itulah kemampuan. Dia berpikir keras, dia sabar, dia nggak marah, dia nggak ngutuk
umatnya, itu ya, dia nggak mengutuk kaumnya, tapi bagaimana dia tetap tadi karena udah menjamin dia akan membawa rajanya masyarakat yang makmur, dia harus menjaga marwah martabat kerajaan. Nah, itulah dia punya kemampuan itu. Dihadapi itu semuanya. Subhanallah. Ya, dihadapi oleh Zulkifli ya dengan baik dan selesai semua masalah. Masya Allah. Ya, tanpa ada pertumpahan darah, tanpa ada kerusakan, tapi dia mampu untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Subhanallah. Berarti kan beliau ada darah Nabi Yusuf kan? Dan Ayub. Nabi Yusuf pandai memprediksi kan? Ya. Mendeteksi masalah yang akan datang. Gitu ya. Subhanallah. Nabi Zulkifli juga memiliki nanti keturunan yang akan menjadi nabi, Bang Syarif. Iya. Nanti kita bahas berikutnya. Nabi berikutnya berarti. Ya. Tapi tadi kalau boleh tahu Bang Syarif, raja yang memberikan sayembara tersebut kan tidak punya keturunan. Ya. Biasanya kan raja istrinya banyak tuh. Ya nggak punya keturunan, berarti berarti ada masalah dengan rajanya kan, bukan dengan istrinya kan. Nah, kan biasanya istrinya banyak. Nah, diberi kesempatan kepada Bashar, karena Bashar yang berani menunjuk dan dia teruji, dia punya kemampuan itu. Berikutnya, beliau kan disampaikan di Al-Quran, Allah menjelaskan termasuk orang atau nabi yang sabar dan nabi yang akhyar ya dipilih. Ya. Sedangkan kita kan ada nabi yang disebut ulul azmi itu Bang Syarif. Berarti nabi ulul azmi itu lebih sabar dari nabi-nabi yang lain. Iya, ulul azmi. Karena kan di sini itu dikatakan paling sabar, paling baik. Iya. Tapi berarti belum terlalu baik. Belum masuk kategori ulul azmi. Orang yang dapat ujian yang dahsyat sehingga membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Enggak. Saya lagi kebayang nabi yang diutus Ibrahim, atau disebut Nabi kepada Musa. ulul azmi itu benar-benar sabar berarti ya, benar-benar teruji kesabarannya. Sabar. Itu dahsyatnya itu. Ya. Karena kan Nabi Zulkifli termasuk orang apa ya? nabi yang sabar. Ya. Musa seperti apa kesabarannya? Ya, nanti ada Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, itu semua nabi-nabi yang mendapatkan ulul azmi. Seperti Muhammad terakhir ya. Jadi ini masih di bawah level itu. Sabar, tapi yang pasti juga di atas level kita. Iya, pastinya. Nah, iya. Kan kita sering juga mendengar tuh Bang Syarif, sabar itu ada batasnya. Betul nggak sih Bang Syarif? Yang membatasi sabar adalah setan. Setan, bukan? Setanlah yang membatasi sabar itu. Berarti sabar itu tidak terbatas ya? Sabar itu tidak ada batas. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah apapun itu, maka bersabarlah. Dan itu bentuk sabar itu adalah ikhtiar tanpa fokus kepada hasil. Itu sabar. Jadi ciri orang yang sabar itu? Ikhtiar terus. Fokus pada ikhtiar, tidak fokus pada hasil. Karena hasil mutlak milik Allah. Hasil milik Allah. Nah, orang yang tidak sabar, dia fokus pada hasil, tidak pada ikhtiarnya. Ikhtiar baru sebentar udah berhenti. Nah, ikhtiarnya Zulkifli untuk memberikan jaminan, untuk memberikan pemeliharaan, memaintain kerajaan dan rakyatnya supaya makmur itu butuh kesabaran. Subhanallah. Terus gini Bang Syarif, taunya kita sudah maksimal dalam ikhtiar itu gimana Bang Syarif? Kan tadi kalau kita dengar Bang Syarif menyampaikan bahwa sabar itu kan gak ada batasnya. Iya. Ditunjukkan dengan ikhtiar. Ikhtiar itu terus aja dilakukan, jangan melihat hasil. Iya. Intinya ikhtiar. Nah, taunya kita udah maksimal ikhtiar gitu. Kadang-kadang mohon maaf ya, kita kayaknya udah ikhtiar padahal sebenarnya belum. Terus kita langsung menjas gitu. Iya. Aku kan udah ikhtiar, masih gini-gini aja. Kita istiqomah pada ikhtiar. Istiqomah pada ikhtiar. Iya, terus aja ikhtiar. Istiqomah pada ikhtiar. Jadi istiqomah pada ikhtiar itu barulah ikhtiar. Nah iyalah. Nah, kalau kita berhenti berarti kita nggak istiqomah kan, ikhtiar kan? Istiqomah itu tanpa batas. Tanpa batas, istiqomah kan terus aja terus. Sampai ya, nyawanya. Ya sampai hatta ya'tiyakal yaqin. Hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi berarti sahabat selama ini saya maksudnya. Kalau kita ikhtiar itu terus istiqomah dalam ikhtiar. Pokoknya apapun yang kita lakukan, yang kita ingin capai, yang kita sudah punya target, kita harus punya ikhtiar. Tapi jangan fokus pada
hasil Fokuslah pada ikhtiar kita. Terus ikhtiar ulang lagi. Ikhtiar yang lain. A, ya planning A nggak berjalan, planning B, planning C, terus saja berjalan, ikhtiar terus berjalan. Allah tidak mungkin akan membohongi lah. Allah nggak mungkin mengingkari janjinya terhadap hamba-hambanya. Dan juga tidak mungkin membebani. Nggak mungkin. Tanpa kemampuan hamba tersebut. Orang yang ikhtiar terus nanti akan menjadi al-akhyar. Masya Allah, yang paling orang yang rajin dan istiqomah ikhtiar akan terpilih menjadi al-akhyar. Subhanallah. Semoga kita sahabat termasuk orang pilih tersebut. Bang Syarif, sebagai Ramadan ini karakter Nabi Zulkifli yang bisa kita maksimalkan, apa aja gitu, lakukan apa saja gitu Bang Syarif. Ya, Ramadan kan bulan sabar. Iya. Ya, bulan melatih kesabaran. Ya, kita kan melatih kesabaran nih. Kita kadang ada salah itu juga tuh Bang Syarif. Lagi puasanya doang sabar. Iya. Ntar ya, habis maghrib gitu. Kita harus mampu memaintain Ramadan yang hanya 1 bulan. Kita bertempur di sana. Medan laga kita, ya kan? Untuk membentuk karakter kita menjadi orang yang sabar dan menjadi orang yang terpilih. Kemudian kita maintain sikap sabar dan menjadi orang terpilih itu sampai ketemu Ramadan lagi yang akan datang. Subhanallah. Itulah Zulkifl. Jadi 11 bulan ke depannya kita tetap harus sabar. Jaminan ampunan dan jaminan takwa, ya, jaminan surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berpuasa, ya kan, harus terus dirawat. Dijaga agar kita terus mendapatkan jaminan itu. Subhanallah. Ya, sepanjang waktu dapat jaminan dan mendapatkan ampunan, dapat jaminan mendapatkan pintu surga. Dengan apa? Dengan kita ikhtiar menjadi orang yang bertakwa sepanjang hidup kita. Subhanallah. Berarti kita sudah memiliki karakter Zulkifli dalam diri kita. Amin. Semoga kita termasuk. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak terasa waktu juga yang memisahkan kita. Selalu ingin tahu tentang karakter Nabi. Subhanallah. Allah betul-betul mendesain semua Nabi dengan semua karakter kita yang sangat menakjubkan Bang Syarif. Terima kasih atas ilmunya. Semoga Allah senantiasa membimbing Bang Syarif dalam perkataan dan perbuatan. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa dukung program kami. Semoga program kami terus membawa manfaat. Like, subscribe, share, komen. Jangan lupa bunyikan pula loncengnya. Kami akhiri episode ini dengan berlindung kepada Allah. Semoga kami dihindari dari hal-hal yang menyesatkan. Dan mohon doanya kami istiqomah dalam syiar. Dan kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.